nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, tentunya nikmat panjang umur. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kesempatan siang hari ini, di tempat yang mulia ini, di tempat yang barakah ini, kita bisa hadir dalam rangka tasyakkur bi nikmah, halal bihalal. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya tetap terus istiqamah dalam menjalankan perintah-perintah seluruh zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini mohon izinkan Al-Fakir, mungkin pertama kenalan dulu Pak Bu. Saya Wasikin dari Kebumen. Saking Kebumen niku Karanganyar ngalor, desanya desa Pandansari. Nggih. Nah, kula bisa teng mriki kenal saking Bapak Sarikun. Alhamdulillah. Akhirnya kula bisa silaturahmi kali panjenengan sedaya. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini Allah catat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 nasihat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan siang hari. Mudah-mudahan bisa untuk memotivasi kita, terutama dalam kehidupan yang fana dan singkat ini. Yang pertama, kata beliau, kata baginda Nabi, jadi di safina fa innal bahra ami, perbaharulah perahumu karena gelombang menuju akhirat sangatlah besar. Ini bahasa psikologis, artinya apa? Kita pada saat sekarang ini baru sampai di laut yang bernama dunia. Sementara di tengah perjalanan yang kita tempuh ini ada topan yang siap menenggelamkan kapal kita. Satu faktor agar kita selamat dari perjalanan yang kita tempuh ini, yang dimana kapal yang kita naiki, yang dimana kapal yang kita tumpangi haruslah baik dan benar. Dan adapun yang dimaksud dengan perbaharui perahumu adalah mantapkanlah niatmu, kuatkanlah tekadmu, terutama dalam menghadapi perkembangan zaman dan persaingan hidup saat ini. Ini yang pertama, kata baginda Nabi. Lalu yang kedua, wah'u sisa dakamil safar ba'i, perbanyaklah bekalmu. Kenapa? Karena perjalanan yang kita tempuh ini masih teramat jauh. Kalaulah kita ini diibaratkan sebuah lokomotif atau kereta, katakan kita telah berangkat dari stasiun Bogor menuju kota, pasti dari stasiun Bogor menuju kota ada tempat atau pos yang mesti kita lewati. Logikanya, semakin jauh perjalanan seseorang, maka semakin banyak bekal yang ia perlukan. Siapa orang yang melakukan bepergian jauh dengan tanpa membawa bekal persiapan amal maksudnya, maka orang ini bukan dikatakan berani, melainkan nekat namanya. Betapa tidak? Sahabat Nabi pernah berkata, mandah alal qabra bila sadin faka anur bahra bila safina, siapa orang yang masuk ke alam kubur dengan arti kata wafat atau meninggal dunia dengan tanpa membawa bekal persiapan amal maksudnya, maka orang ini diibaratkan, diumpamakan, dimisalkan mengarungi lautan, menyeberang lautan dengan tanpa menggunakan kapal, dengan tanpa menggunakan perahu. Dapat kita simpulkan, yang berlayar dengan perahu saja, yang nyebrang dengan kapal saja
terkadang tidak sampai, apalagi kalau hanya mengandalkan kedua tangan atau kaki alias berenang. Selamat belum tentu, tapi tenggelam sudah pasti. Lalu yang ketiga, wa fa innal aqobata ka'ud, ringankanlah bebanmu, ringankanlah beban dosamu. Kalau terlalu banyak kau bawa beban dosamu, maka akan menyulitkanmu untuk menempuh alam akhirat. Siapa orang yang selamat dari sisa kubur? Siapa orang yang selamat dari sisa kubur, maka mudahlah ia menempuh jenjang berikutnya. Siapa orang yang terpleset, yang terperosok di dalamnya, maka sulitlah untuk menempuh jenjang berikutnya. Inilah gambaran, inilah tamsilan bagi orang-orang yang meninggalkan dunia ini dengan tanpa membawa bekal persiapan. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, apa-apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita selamat dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau untuk zaman sekarang Bu, kalau nggak ngaji ngapain lagi kita? Betul nggak Bu? Mau anak, mau kecil, mau gede, yang penting ngaji. Banyakan orang kalau diajak ngaji nggak sempat, sibuk. Jangankan kita Bu, jangankan kita yang ngaku waras katanya bilang sibuk. Orang gila, wong gemblung besibuk, esuk-esuk bawa plastik ngalor, awan sore bawa plastik ngetan. Saking sibuk kayak Bu, wong gemblung orang sempat adus. Weh jajal, lah dewek sing ngaku waras kudune ngaji. Nggih napa mboten? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, Allah juga yang telah menciptakan bumi, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan laki-laki, Allah juga yang telah menciptakan perempuan, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kehidupan, Allah juga yang telah menciptakan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayah, dialah zat yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Mau tidak mau, suka tidak suka, orang yang pernah merasakan hidup, dia bakal merasakan yang namanya kematian. Tidak usahlah manusia, tidak usahlah pepohonan, tidak usahlah binatang, malaikat Israel pun yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut seluruh manusia, dia pun bakal merasakan yang namanya kematian. Suatu ketika seluruh manusia sudah dicabut nyawanya, tinggallah beberapa malaikat yang masih hidup, di antaranya malaikat Jibril. Lalu Allah tanya, siapa lagi yang masih hidup? Israel, bahasa kitanya itu mah Jibril, ya Allah, cabut nyawanya. Maka dicabutlah malaikat Jibril, padahal malaikat Jibril ini adalah komandannya para malaikat. Lalu Allah tanya lagi, siapa lagi yang masih hidup? Israel, saya ya Allah, cabut nyawa kamu sendiri, karena aku sudah buat keputusan, siapapun yang pernah merasakan hidup, dia bakal merasakan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui,
yang zahir dan yang gaib, yang maha mengetahui yang telah terjadi dan yang sedang terjadi, memberitahukan kepada kita penyesalan-penyesalan orang-orang yang sudah meninggal. Tapi penyesalan yang sudah tidak ada artinya. Kenapa? Karena hidup di dunia ini cuma sekali. Sekali kita gagal dalam memanfaatkan waktu ketika kita hidup, maka bisa merasakan kesengsaraan yang selama-lamanya. Tapi kalau kita cerdas, pandai dalam memanfaatkan waktu ketika kita hidup, waktu yang sangat singkat, waktu yang sangat sebentar, paling 63 tahun standarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa meraih kebahagiaan yang selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Munafiqun, ada orang yang sudah meninggal merengek-rengek meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, tangguhkanlah kematianku, tunda saja ajalku ya Allah. Enggak usah lama-lama ya Allah. Matur suwun Bu, Pak. Titik kelalan ngomong apa ya? Enggak usah lama-lama ya Allah, tunda saja sebentar saja ya Allah. Tunda saja 1 bulan, atau tunda saja 1 minggu, atau tunda 1 hari. Fa asaddaqa ya Allah, aku akan bersedekah. Ini penyesalan orang kaya selama hidupnya enggak mau sedekah. Ada orang minta sumbangan masjid, cuek aja. Ada orang anak yatim gak bisa sekolah, cuek aja. Ada tetangganya kelaparan, padahal dia mampu memberikan makan, gak peduli. Emang gue pikirin siapa loh, katanya bahasa anak muda kita, gak peduli. Nyesel ketika mati, ternyata harta yang ratusan juta, harta yang miliaran tidak menemani di alam kubur. Dia hanya foya-foya dengan hartanya, menganggap harta punya dia. Nyesel ketika mati. Ternyata harta yang ratusan juta, ternyata harta yang miliaran tidak bisa membela apapun kelak pada hari kiamat. Bahkan semakin banyak harta, semakin lama hisabnya. Resiko orang kaya, Bu. Orang kalau ditanya orang miskin sama orang kaya, duluan siapa masuk surga? Duluan orang miskin kalau sama-sama masuk surga. Dan kelak pada hari kiamat Allah akan tanya beberapa perkara. Dan diantaranya salah satu pertanyaan Allah itu, harta dapat dari mana dan digunakan untuk apa, dan bagaimana cara mendapatkannya, halal apa haram. Kalau mengenai umur, Allah tidak akan tanya itu dapat dari mana. Mengenai masa muda, Allah tidak tanya itu dapat dari mana. Mengenai ilmu, Allah tidak tanya itu dapat dari mana. Itu semua dari Allah. Tapi mengenai harta, Allah akan tanya itu dapat dari mana dan digunakan untuk apa, dan bagaimana cara mendapatkannya, halal apa haram. Kalau cara mendapatkannya saja sudah haram, Bu, Pak, tak perlu lagi engkau belanjakan kemana. Mau buat naik haji pun Allah tidak akan terima. Mau buat jihad fisabilillah pun Allah tidak akan terima. Sedekah dengan harta haram seperti halnya mencuci najis dengan air kencing. Hati-hati dalam pendapatan harta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersedekah, maka lakukan dengan sedekah yang terbaik.
Di dalam sedekah ini tentunya masing-masing punya kemampuan masing-masing berbeda-beda. Yang punya banyak harta silahkan sedekah dengan hartanya. Yang tidak punya banyak harta, andai kata misalnya tidak punya uang, masih banyak cara sedekah lainnya. Sahabat Nabi, orang-orang miskin datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang-orang kaya sudah memborong pahala semuanya. Mereka sholat sebagaimana kami sholat ya Rasul. Mereka puasa sebagaimana kami puasa ya Rasulullah. Kami tidak bisa menyaingi pahala mereka ya Rasul. Kami iri kepada orang kaya tersebut. Bukan iri kayanya, akan tetapi iri dalam menyaingi pahala dalam sedekah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan hiburan, yang mana bahwasanya tasbih kamu sedekah, kamu baca tahmid alhamdulillah itu sedekah, kamu baca takbir Allahu Akbar itu sedekah, kamu menyingkirkan perkara orang-orang Islam yang mengganggu di jalan Allah itu pun sedekah. Bahkan di dalam hadis dikatakan senyummu kepada saudaramu itu pun sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua, wa akum minas salihin. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, andai saja kematianku Engkau bisa undur sebentar saja ya Allah, tunda saja sebentar saja ya Allah. Aku pengen jadi orang soleh. Target dia kalau bisa balik ke dunia ini bukan masalah jabatan yang dia kejar, bukan masalah wanita yang dia kejar, bukan masalah harta yang dia kejar. Akan tetapi target dia bisa balik ke dunia ini, dia pengen menjadi orang soleh. Silahkan jadi pejabat, tapi jadi pejabat yang soleh. Silahkan jadi pemimpin, tapi jadi pemimpin yang soleh. Untuk apa jadi pejabat kalau enggak soleh? Untuk apa jadi pemimpin kalau enggak soleh? Dan kelak pada hari kiamat, ketika sudah tidak naungan sama sekali, ketika seluruh manusia dikumpulkan jadi satu, matahari didekatkan oleh Allah panas, tidak ada minuman, tidak makanan, lapar. Menurut riwayat 300 tahun kita nongkrong di padang mahsyar. Saking panasnya Bu, Pak, ada yang tenggelam sampai lutut oleh keringat sendiri. Bahkan sampai ada yang tenggelam sampai seluruh badannya oleh keringatnya sendiri. Tergantung amalnya kita masing-masing. Tapi ada yang dapat naungan dari Allah. Siapa? Pemimpin yang adil. Kalau jadi pemimpin, gunakan kepemimpinan untuk mencari doa Allah, tegakkan keadilan, insya Allah diselamatkan kelak di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menyesal ingin balik ke dunia ini, tidak Allah akan kabulkan permintaannya. Walaupun sampai nangis, sampai air mata habis, Allah tidak akan kabulkan permintaannya. Dia menangis darah sampai keluar nanah, sampai matanya copot karena nangis, Allah tidak akan kabulkan permintaannya. Mumpung kita masih di alam dunia, Bapak Ibu sekalian, mari kita istiqomah untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita beribadah kepada Allah dengan istiqomah memang susah Bu, Pak. Yang mudah apa? Istirahat, selonjoran, turunan HP pemaning, omeng bocah siki ya Allah, HP setan gepeng jenenge Bu. Iya, apa-apa HP tangi turu HP.
arep ngising HP, arep makan nyekel HP. Sesuk HP-ne pangan ya ora atos ya Bu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah kita menoleh ke belakang. Jam pira ki ya? Mbok kesuwen kok domai. Kalau kita menoleh ke belakang sebulan penuh, kita dididik menjadi manusia-manusia yang beriman, dididik menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Sebulan penuh kita belajar mengendalikan hawa nafsu kita. Banyak keistimewaan, banyak kemuliaan daripada bulan Ramadan itu sendiri. Di antaranya sabda Nabi, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Abbas. Apa kata beliau? Apa kata baginda Nabi? Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Dalil Quran wa hafizi lisan wa mut'imil ji'an wa shaimu Ramadan. Ada 4 golongan manusia, ada 4 golongan manusia yang akan diberikan oleh surga. Ini Masya Allah Bu, surga yang merindukan kita kalau kita bisa mengamalkan 4 hal ini. Jangankan surga Bu ya, orang tua kita, saudara kita, kerabat kita seumpama mengabarkan kepada kita bahwasanya mereka rindu kepada kita, kita senangnya bukan main. Ini surga yang merindukan kita. Yang pertama siapa? Kata baginda Nabi, dalil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup kita sebagai orang beriman. Jangankan membaca, memegang saja Allah catat sebagai amal ibadah. Ketika kita melihat huruf Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mendengarkan Al-Quran, ketika kita memegang Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala catat sebagai amal ibadah. Itulah keutamanya Al-Quran. Bahkan di hadis yang lain dikatakan barang siapa yang membaca 1 huruf saja, Allah balas dengan 10 kebaikan. Subhanallah. Itulah keutamanya Al-Quran. Orang yang hatinya baik, orang yang hatinya benar, orang yang hatinya lurus, mereka orang-orang yang tidak pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, wa hafizil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga tutur katanya. Barangkali ucapan-ucapan kita, tutur kata kita menyinggung hati perasaan istri anak kita. Ucapan-ucapan kita barangkali menyinggung, menyakiti tetangga kita, lebih-lebih kepada orang tua kita. Ketika Luqmanul Hakim dipanggil oleh tuannya, wahai Luqmanul Hakim. Iya Tuan, kesini kamu, ada apa Tuan? Kamu kesini? Iya ada apa Tuan? Kau ambil 1 ekor domba. Kau ambil 1 ekor domba, kau sembelih, kau potong, kau ambil mana yang terbaik di antara hewan tersebut. Maka Luqmanul Hakim pun mengambil 1 ekor domba tersebut, lalu menyembelihnya, lalu dipotong lidahnya, diberikan kepada tuannya. Lalu tuannya memerintahkan kembali, kau ambil 1 ekor domba, kau sembelih, kau potong, kau ambil mana yang terburuk di antara hewan tersebut. Maka diambillah kembali 1 ekor domba, kembali disembelih, dipotong lidahnya, diberikan kepada tuannya, dan tuannya berkata, aku perintahkan kau ambil yang terbaik, kau ambil lidahnya.
Aku perintahkan kau ambil yang terburuk. Kau ambil lidahnya. Ada apa ini? Apa kata Luqmanul Hakim? Wahai Tuhan, apabila seorang dia mampu menjaga lidahnya, mampu menjaga lisannya, maka menjadi manusia yang terbaik. Apabila ia tidak mampu menjaga lidahnya, maka jadi manusia yang terburuk. Baik buruknya seseorang itu tergantung kepada lidahnya. Lalu yang ketiga, wa mut'amil ji'an, orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yang butuh, kepada orang yang lapar siapapun dia. Apalagi makanan tersebut diberikan kepada orang yang beriman, kepada orang yang bertakwa, sehingga dengan makanan tersebut dia bisa beribadah kepada Allah. Karena siapa orang yang melakukan kebaikan, kemudian orang lain melakukan kebaikan tersebut, maka pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terakhir Pak, wasaimu Ramadan. Insya Allah kita setiap setahun sekali kita melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Akan tetapi keagungan daripada kita melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan, itu salah satu golongan orang-orang yang didudukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan daripada yang hadir seluruh dari warga Giyanti, Duku, Lurkakarsa, mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang didudukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Monggo sarang-sarang. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Sallu ala Muhammad. Pitung menit maning Bu. Jadi kon tengah kelas pitung menit terakhir. Ada sebuah kisah dari seorang anak muda. Kebetulan anak muda ini seorang yang ahli maksiat. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Setiap hari dia bermaksiat kepada Allah. Setiap hari dia minuman-minuman khamar, minuman keras Bu, kayak anggur, topi miring, anggur berarti ngapel temen nyong ya, duh, yakin. Setiap hari dia bermaksiat kepada Allah, setiap hari dia minuman khamar. Suatu ketika ia pernah berjanji pada dirinya sendiri bahwasanya malam ini adalah malam yang terakhir untuk bermaksiat kepada Allah. Maka anak muda tersebut dia mengambil 5 botol minuman tersebut, lalu diminumnya oleh anak muda tersebut. Gok 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 gok. Tahu-tahu bangun-bangun adzan subuh. Hayya 'alas salat,
Bangun tuh anak muda tersebut. Bangun-bangun dia mandi, Bu. Mengambil air wudu. Mengambil air wudu untuk datang sholat subuh ke masjid. Sampai di masjid, imam tanya, "Tong, bukannya semalam ente yang minum-minuman keras?" "Betul Ustadz, betul Kiai. Tapi aku sudah sadar Ustadz. Kalau memang ente sudah sadar, ada berapa rakaat sholat subuh?" Anak muda itu menjawab, 3 Ustadz. "Balik, berarti ente belum sadar, pulanglah." Maka anak muda tersebut dia pulang berpapasan dengan seorang kakek-kakek yang ingin datang ke masjid. Lalu anak muda itu bertanya kepada seorang kakek-kakek tersebut, "Kek, mau kemana kek?" "Mau ke masjid." "Jangan kek, nanti imam usir." "Kenapa?" "Boleh tanya enggak kek?" "Boleh." "Ada berapa rakaat sholat subuh kek?" Kakek tersebut menjawab 2. "Saya jawab 3 aja, diusir apalagi 2?" Maka sebenarnya kalau ada orang yang seperti ini, janganlah kita benci, akan tetapi kita sayangi, berikan pemahaman yang lebih agar anak muda tersebut lebih paham dan mengerti. Karena apa? Seburuk-buruknya seseorang itu ada peluang orang menjadi orang yang alim, dan sealim-alimnya seseorang ada peluang orang menjadi orang yang hina. Maka jangan sampai menganggap diri kita ini orang yang paling benar. Jangan sampai menganggap diri kita ini orang yang paling pinter. Jangan sampai menganggap ini orang yang paling soleh. Jangan menganggap diri kita ini orang yang paling banyak amal ibadahnya. Itu tidak boleh. Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam sebuah kitabnya, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hashim. Dia seorang yang ahli ibadah. Setiap malam dia melakukan sholat tahajudnya, dan paginya dia selalu mengamalkan puasa Senin Kamisnya. Dia gemar membaca Al-Quran, selalu mengamalkan kebaikan. Suatu ketika ingin mengambil air wudhu di tengah malam, dikejutkan dengan seorang yang sedang duduk dengan membawa sebuah kitab yang sangat besar. Dan Abdullah bin Hashim bertanya, "Siapa Anda?" "Saya malaikat yang diutus Allah." "Apa tujuan Anda?" "Aku diutus Allah untuk mencatat daftar orang-orang yang dicintai Allah." "Lalu apa isi buku itu?" "Di dalam buku ini terdapat daftar orang-orang yang dicintai oleh Allah." Maka banggalah Abdullah bin Hashim, barangkali namanya ada di dalam buku tersebut. Coba cek, barangkali ada nama saya. Dicek sama malaikat tuh, putar bolak-balik, nggak ada. Coba cek lagi, dibolak lagi, diputar-putar, bukunya nggak ada. Marahlah Abdullah bin Hashim, "Kenapa tidak ada daftar nama saya? Saya ini orang yang ahli ibadah. Saya ini orang yang gemar membaca Al-Quran. Saya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Kenapa tidak ada daftar nama saya?" Marah tuh Abdullah bin Hashim. Apa kata malaikat tersebut? "Wahai Abdullah bin Hashim, engkau ini memang orang yang ahli ibadah. Engkau tidak pernah meninggalkan sholat tahajudnya. Engkau gemar membaca Al-Quran. Engkau selalu mengamalkan kebaikan. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang saya? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang saya?" Ada orang sakit tetangganya, engkau tidak pernah menjenguknya. Engkau tidak pernah bersilaturahim kepadanya.
Lalu yang kedua, ada tetanggamu kelaparan, engkau tidak pernah memberi makan padahal engkau mampu. Lalu yang ketiga, ada orang yang bersalah kepadamu, padahal dia sudah minta maaf, engkau tidak pernah memaafkan. Kalau pengen dicintai oleh Allah, maka cintai hamba-hamba yang lain. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini, di siang hari ini, tempat yang mulai ini, bukan termasuk yang tadi barusan diceritakan sahabat Abdullah bin Nasim. Amin, amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi daiha wa afiyatil abdali wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ternyata sudah jam 11:30. Mohon pamit, mohon khilaf atas khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Ila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Al Muharram Rama Kyai Wasikin saking Karanganyar Kebumen ingkang sampun waring tausiah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged nampi lan mendhet hikmah saking menapa ingkang sampun dipun aturaken. Lan dumateng Al Muharram kawula aturaken matur nuwun saageng-agengipun. Bapak Ibu hadirin ndongkap adicara saklajengipun mriki wonten peresmian gapura batas dukuh Lurakasa ingkang sakmangke badhe dipun aturaken panjenenganipun para pendiri senior kita, panjenenganipun Bapak Parsimin badhe dipun aturaken lung tinampen simbolis kanthi dipun tampi saking aparatur dukuh Lurakasa samangke Bapak Ketua RW lan Ketua Wilayah Dukuh Lurakasa. Katur dumateng ingkang badhe ngayahi jejiban ubur rampe saged dipun beto dipun siapaken nyaket dhateng papan ingkang sampun kasadiaken. Nyuwun kawigatosanipun bilih adicara tumpengan utawi peresmian lung tinampen punika ingkang sedyanipun sawaut badhe dipun laksanakaken wonten ing
tengah adicara gegandengan wonten satu hal ingkang dipun tenggo jangkepipun dereng jangkep dados mila dipun laksanaken wonten ing ujung acara nggih wonten ing rangkaian terakhir. Tapi nyuwun kawigadosanipun para bapak, para pilingkas sedaya, sambil kita menunggu ubur rampe selepas acara penyerahan gapura punika ampun kesusu bubar amargi inti dari acara punika mangke kalebet halal bihalal lung tinampen pangapunten kalian para sepuh ingkang samangke insyaallah badhe dipun aturaken panjenenganipun Mas Supriyo lan dipun tampi panjenenganipun Bapak Ketua RW 06 Dukuh Lurah Kasang. Lan kangge nenggo ubur rampe ingkang dipun sepaken karanten saking kru Wahyu Manunggal Budaya menika singer-singeripun sampun nyaket wonten ing pepanggungan sareng-sareng kali tumpeng. Nek penyanyi genah biasane metune bareng karo tumpeng. Iya. Nggih menika lha. Monggo dumateng ingkang badhe secara simbolis ngaturaken peresmian lan lung tinampen gapura batas ingkang sampun berdiri kokoh megah. Mudah-mudahan niku termasuk ngejawi batas dukuh menika batas-batas kula panjenengan secara simbolis ingkang artinipun mbatesi hal-hal ingkang boten leres sampun dipun batesi mugi-mugi rubida sengkala lan sanes-sanesipun saged boten saged mlebet wonten ing Dukuh Lurah Kasang. Kajenge Dukuh Lurah Kasang ayem tentrem ingkang tinandur tukul sinebar babar ingkang winiji dadi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo dumateng panjenenganipun dene ing samangke menika dipun persiapaken mangke sak sampunipun dipun resmekaken lumantar doa lan adat Dukuh Lurah Kasang mangke lung tinampen panjenenganipun Bapak Parsimin kalian lembaga dukuh. Wedal kangge ngruwat sengkala nggih utawi babaring wilujingan wedal sakwantah kawula aturaken panjenenganipun Bapak Koyem Suwarto. Wedal salajengipun kula aturaken sumangga Pak Koyem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki ngapunten gegandengan menika wekdal ingkang sampun cekap siang mboten kawula panjang lebar niki sedaya mawon nggih. Gegandengan menika kula dipun percaya kalian pemuda utawi anggota Ikra sak anggotanipun sak ketuanipun menika gegandengan Ketua Ikra Dukuh Lurah Kasang menika nembe mawon bangun batas perdukuhan menika Dukuh Lurah Kasang kalian Dukuh Giyanti nggih. Pramila saking warga masyarakat utawi pemuda ing Dukuh Lurah Kasang menika anggenipun bangun wonten perbatasan menika sampun rampung. Lah menika
adat wonten Dukuh Lurakarsa menika ngawontenaken kawilujengan menika nggih. Pramila kawula dipun percaya niki ken ngaturaken masalah kawilujenganipun. Kula jane sing menika sing ketua ikran niku kan pun sepuh biasanya nggih besaget kados niku tapi kula niku dipercaya nggih nyuwun pangapunten dumateng sedaya warga masyarakat Dukuh Lurakarsa gegandengan menika sagedipun kawula menika adat wonten Dukuh Lurakarsa niki nggih nggih sagedipun kawula biasane nek damel kawilujengan nggih wong niki kawilujengane wonten Dukuh Lurakarsa nggih kula adat mriki nggih